wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mario Yoga. Saya mahasiswa hukum, sekarang sedang menjalani KKN Back to Village Uned. Sekarang di samping saya sudah ada adik Nanda dari SDN Jengkol untuk kelas offline yang ketiga saya. Temanya hari ini tentang Ayo Hidup Sehat. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Dikara dari SDN Jengkol. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Sekarang itu materinya tentang Ayo Hidup Sehat. Nah, pola hidup sehat sendiri definisinya adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan, juga menghindarkan dari segala hal yang bisa istilahnya menyakiti tubuh kita. Kebiasaan buruk kayak begadang, terus habis itu sudah pagi tetap tidur dan kawan-kawan, itu akhirnya bisa merusak tubuh kita. Akhirnya tubuh kita lemah, malah nanti gampang terjangkit virus COVID-19. Nah, sekarang ini ada langkah-langkah hidup sehat juga. Langkah yang pertama adalah konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan. Nah, yang memenuhi standar kesehatan itu harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu, Ade harus tahu apa sih yang kamu konsumsi ini gitu, nutrisinya, kandungannya apa, cara bikinnya seperti apa, efeknya nanti seperti apa gitu. Kan gambarannya kayak kalau beli makanan di pinggir jalan yang kurang higienis, akhirnya kan kita tahu kan kayak kelihatan banget kan, oh nggak higienis, nanti itu bisa merusak kesehatan tubuh kita juga. Jadi harus selektif untuk makanannya. Nah, pada umumnya banyak yang belum memperhatikan masalah ini gitu, jadi kayak masih menyepelekan lah, istilahnya alah nggak apa-apa gitu. Nah, ini ternyata di tengah pandemi gini ini harus diperhatikan sangat. Karena apa? Ya karena itu tadi, kalau kita nggak sehat, meskipun protokol kesehatan kita jalankan, akhirnya kita tetap sakit. Soalnya dari imunitas tubuh kita sendiri itu akhirnya lemah gitu. Nah, ini yang berikutnya, selain menjaga makanan, kita dituntut olahraga. Olahraga itu kan kadang orang perspektifnya olahraga, wah aku harus lari pagi, aku harus nge-gym kan. Istilahnya di tengah pandemi gini ini kan banyak protokol kesehatan yang harus dijalankan. Nah, itu nggak melulu kita harus keluar, kita harus berkumpul dengan orang kayak biasanya, tapi di rumah pun sebenarnya kita sudah bisa untuk berolahraga yang ringan tentunya, kayak lari di tempat, push up, sit up, atau kalau enggak ya gerakan-gerakan senam lah, kayak yang udah diajarin di olahraga di sekolah kan ada kan ya. Hal-hal yang kecil seperti itu sangat membantu juga gitu loh. Nggak harus yang lari sampai 1 jam, 2 jam keliling kota gitu kan, malah kontak dengan orang kan makin banyak. Nah, itu malah nanti takutnya malah tertular dari orang-orang di luar gitu. Mending stay home di rumah, tapi kita istilahnya nggak cuma rebahan, nggak cuma tidur-tiduran, tapi juga olahraga juga. Nah, yang ketiga ini ada istirahat yang cukup. Nah, selain olahraga, ada aspek istirahat juga. Kan kadang orang sudah berkegiatan sehari, istilahnya di tengah pandemi tetap harus kerja, walaupun kan kebanyakan work from home. Kayak adik sendiri kan sekarang belajarnya dari rumah. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya meskipun kita di rumah aja, tapi kan pikiran kita kan bekerja kan. Nah, di situ sebenarnya kita sudah berkegiatan. Dengan otak kita bekerja, kalori kita habis, itu berarti kan sama dengan berkegiatan, cuman kita ada di rumah saja gitu. Nah, kadang orang, aku di rumah aja kok istirahatnya lupa akhirnya. Nah, istirahat yang kurang itu juga akan menipiskan imun. Nah, akhirnya jatuh sakit, atau kita keluar sesekali untuk belanja atau disuruh ibu ngapain, akhirnya keluar kena dikit langsung demam, langsung istilahnya tertular batuk atau apa. Nah, itu
malah bahaya juga. Berarti istirahat itu salah satu aspek yang harus diperhatikan juga. Nah, ini selanjutnya ada langkah-langkah hidup sehat. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan harus dipelihara dengan baik. Lingkungan itu ya istilahnya ya tempat kita berkegiatan sehari-hari. Kalau sekarang lagi di rumah ya kondisi rumah dijaga, kebersihannya, kerapiannya, biar istilahnya nggak ada penyakit juga yang bakteri-bakteri yang bersarang di rumah, terutama di kamar, ya kan. Nah, ini ada memelihara lingkungan juga dengan membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Nanti kalau sembarangan juga ada tikus, ada dan lain-lain, hewan kadang kan masuk, kita akhirnya mereka membawa bakteri atau virus dari luar juga. Nah, itu akhirnya kalau nggak segera dibersihkan, bersarang, kita malah mendapat penyakitnya dari hewan juga gitu. Nah, ini selanjutnya kita ada contoh perilaku hidup sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi cukup, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, ya kan. Terus yang kedua ada melakukan aktivitas fisik secara teratur, ya misalnya lari pagi di rumah gitu, kayak ya berapa menit gitu aja. Lalu selanjutnya aja mencegah stres, misalnya dengan senantiasa berpikir positif. Nah, ini kan kadang juga tugas kan jadi banyak kan, kalau belajar di rumah akhirnya stres sendiri, kepikiran, akhirnya sakit juga. Jadi untuk pikiran juga harus dijaga juga, jangan terlalu stres, harus seimbang, mainnya juga seimbang, belajarnya juga seimbang gitu, biar nggak sakit juga. Nah, terus yang selanjutnya tentunya menghindari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Ya pastilah ya, kalau masalah barang-barang narkoba kan kita nggak boleh, ada undang-undangnya juga. Lalu yang terakhir ada tidak merokok dan menghindari asap rokok. Jadi dihindari lah, apalagi masih kelas 6 ya kan. Nah, lalu selanjutnya untuk di rumah aja itu kan kadang kan kita kebersihan badan kurang, dalam tanda kutip ya pasti mandi, ya kan. Nah, itu satu hal yang nggak bisa dipungkiri banget. Bahkan kadang saya pun juga sendiri seperti itu, ya kan. Itu kadang libur akhirnya nggak mandi atau mandinya cuma sekali sehari, ya kan. Nah, itu ternyata nggak boleh banget. Selama pandemi COVID ini, meskipun kita di rumah aja, ya kita harus tetap menjaga kebersihan diri. Kita harus tetap mandi 2 kali sehari, terutama malah kalau dari luar, istilahnya disuruh beli sesuatu barang pokok dari luar, lalu kita kembali ke rumah, itu disarankan untuk cuci tangan, terus ganti baju. Jadi baju dari luar itu jangan dipakai di rumah lagi gitu. Jadi disendirikan mana yang baju dari luar dan mana yang baju untuk di rumah. Barangkali kita lagi di warung atau di supermarket, kita kena istilahnya bersentuhan, kontak dengan orang lain, itu kan juga kita mempertipis peluang lah, biar kita nggak tertular COVID-19 juga, istilahnya ya jaga kesehatan lah. Nah, jadi itu dulu kelas hari ini, materinya itu dulu. Pokoknya stay safe, stay at home kalau bisa, jangan stres juga, tapi tetap belajarnya harus lebih maksimal, ya kan. Jangan sampai di rumah aja tapi belajarnya nggak maksimal gitu, tetap harus maksimal. Apalagi kan ini kan tahun ajaran baru, juga udah kelas 6, mau UNAS, mau masuk ke SMP, ya kan. Jadi tetap semangat. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.